Oke. This call is now being recorded. Jadi aku ada dua kurva nih, kurva yang terbuka ke atas dengan kurva yang terbuka ke bawah. Nah, kalau kurvanya ini terbuka ke atas, maka nilai si A-nya ini lebih dari 0. Nah, A-nya nih koefisien dari X kuadrat atau depannya X pangkat 2 ini itu lebih dari 0, maka dia tuh bentuknya terbuka ke atas. Nah, tapi kalau misalkan kurvanya ini terbuka ke bawah, maka A-nya ini kurang dari 0 gitu. Terus yang perlu kalian tahu lagi itu adalah kita tuh sering banget B kuadrat dikurangin dengan dikurangin dengan 4A kali C. Nah, terus yang kita sering pakai lagi kalau di fungsi kuadrat itu, ini nih, titik ekstrim. Atau kita itu sering nyebutnya titik puncak. Titik puncak, ekstrim, atau kritis gitu. Apa sih? Ekstrim, kurang S ya. Ekstrim atau titik krisis. Nah, titik puncak itu yaitu di puncaknya si kurva nih. Misal nih, aku ada kurva nih. Ini jelek banget sih, sumpah. Kurvanya itu nggak kayak gini aslinya. Nah, titik puncaknya itu di sini. Atau misal kalau kurvanya itu terbuka ke bawah, dia itu puncaknya itu di sini gitu. Ya. Nah, bentar. Kalau si kurvanya ini terbuka ke atas, maka diskriminannya itu lebih dari 0. Kalau terbuka ke bawah, sorry, enggak deh, enggak. Bukan kayak gini, sorry banget. Aku salah konsep. Jadi kalau ini terbuka ke atas, kan dia kan punya titik puncak ya. Nah, titik puncaknya ini kita sebut sebagai nilai minimum. Nilai minimum. Nah, terus kalau kurvanya ini terbuka ke bawah, titik puncaknya ini kita sebut sebagai nilai maksimum gitu. Nilai maksimum. Oke, paham sampai sini? Ini mungkin bagi kalian masih terlalu abstrak ya. Ada yang mau tanya nggak nih? Ini kita masih bahas materinya. Terus apa lagi ya? Yang sering keluar itu, cara mencari titik puncaknya. Jadi kan titik puncak itu kan kita lamakan dengan apa ya? Gini aja deh. Titik puncak itu kan pasti dia ada di X apa dengan Y apa gitu. Atau kita simbolin dengan XP dan YP. Ingat ya, titik itu pasti koordinat dari X dan Y. Oke? Nah, terus cara mencari si XP-nya ini, atau titik puncak saat di X ini, XP-nya ini bisa kita cari dengan min B per 2A. Nah, kalau mencari YP-nya, kita bisa pakai fungsi dari nilai si XP-nya ini gitu. Atau fungsi dari min B per 2A. Atau ada tuh kalau di buku tuh sering ditulis dengan sama dengan apa sih, min D ini diskriminan per 4A. Oke, nah terus aku mau ngasih tahu sifat-sifat grafik. Sifat grafik. Nah, yang pertama, misal nih aku ada grafik yang terbuka ke atas. Dan dia ini, enggak deh, masih terbuka ke atas. Misal yang di sini itu
X, sini itu Y. Oke? Nah, karena dia terbuka ke atas, kita tahu dong kalau A-nya ini lebih dari 0, ya kan? Nah, terus D-nya ini lebih dari 0. Ini untuk grafik yang pertama. Terus misal nih, aku punya, oh ya, D-nya ini lebih dari 0 kalau dia memotong 2 titik di sumbu X gitu. Makanya D-nya lebih dari 0. Nah, tapi misal kalau aku nih punya grafik, dia nih kayak menyinggung doang nih, nyinggung titik X. Sorry, nyinggung sumbu X. Nah, kalau dia nyinggung sumbu X, artinya kan dia kan cuman kayak ada satu titik nih yang di sini. Nah, ini tuh D-nya akan sama dengan 0 gitu. A-nya tetap lebih dari 0 karena terbuka ke atas. Nah, terus kalau misalnya aku ada grafik tapi tuh dia nggak nyentuh sumbu X kayak gini. Kalau nggak nyentuh, A-nya tetap lebih dari 0, tapi si D-nya ini kurang dari 0 gitu. Oke? Nah, coba kita lihat kalau grafiknya ini terbuka ke bawah. Sama aja sih, cuman beda di A-nya doang. Kalau terbuka ke bawah dan dia ini, bentar, dan dia ini motong sumbu X di 2 titik, D-nya ini sama, lebih dari 0, tapi A-nya ini akan kurang dari 0. Oke? Nah, terus kalau dia nyinggung di sumbu X, dia nyinggung gini doang nih. Maka D-nya sama dengan 0, tapi A-nya ini kurang dari 0. Kenapa? Karena terbuka ke bawah gitu. Nah, terus kalau ada grafik yang tidak motong di sumbu X tapi terbuka ke bawah, maka D-nya ini kurang dari 0 dan A-nya ini kurang dari 0. Sampai sini paham? Ada yang mau tanya nggak? Ini agak banyak materinya. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, aku next nih. Ke inian. Apa sih namanya? Ke hubungan parabola dan garis. Oh ya, aku lupa ngasih tahu. Jadi fungsi kuadrat ini sering kita sebut dengan istilah parabola ya. Hubungan parabola dan garis. Nah, kalau si parabola ini misal memotong sebuah garis di 2 titik. Misal nih, ini kan fx. Terus ini misalkan garis L dah. Nah, hubungannya adalah D-nya ini akan lebih dari 0. Nah, terus kalau misal ada sebuah parabola, dia ini menyinggung sebuah garis, misal ini tuh parabola fx, ini itu garis L. Nah, hubungannya itu D-nya ini sama dengan 0. Ini sama aja sih kayak yang di sini. Kayak konsep yang sifat-sifat grafik ini gitu. Cuman ini biar memperjelas aja gitu. Nah, terus misal nih, ada sebuah parabola, tapi tuh dia nih nggak nyentuh sebuah garis. Misal fx-nya di sini, tapi garis L-nya ini ada di sini. Nah, kan dia kan tidak menyentuh. Maka D-nya ini kurang dari 0 gitu. Oke? Ini sih yang harus kalian pahamin. Oke. Ada yang mau tanya? Sebelum kita next bahas soal. Aduh, kesemutan. Bentar, guys. Next. Oke, bentar. Aduh. Jadi kita bahas 10 soal dulu aja. Nomor 1, perhatikan grafik berikut. Jika grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, seperti pada gambar, nilai a, b, dan c-nya ini berapa? Nah, jadi ini kan pasti kalian udah tahu kan a-nya ini berapa, karena kan dia kan terbuka ke atas. Ingat, kalau terbuka ke atas artinya a-nya ini
lebih dari 0, ya kan? Jadi yang B ini udah pasti salah, yang C salah, yang D ini ada, A-nya lebih dari 0, yang E udah pasti salah. Jadi aku tulis di sini nomor 1 terbuka ke atas, berarti A-nya ini lebih dari 0. Nah, gimana kita nyari tahu B sama C-nya? Aku akan ngasih tahu yang C-nya dulu. Jadi, kalau mau cari tahu C-nya itu gampang. Kalian tinggal lihat titik potong dengan sumbu Y. Karena si grafik ini memotong sumbu Y di 3,0, ya kan? Jadi, memotong sumbu Y di 0,3, kok 3,0 sih? Kan Y-nya yang 3. Nah, 0,3, jadi di 0,3, maka nilai si C-nya ini sama dengan 3 gitu. Oke, karena C-nya sama dengan 3, artinya si C-nya ini lebih dari 0, ya kan? Paham nggak sampai sini? Intinya tuh kalau mau cari tahu nilai C-nya, kalian fokus ke titik potong di Y-nya. Kalau misal yang di sini itu memotong di sumbu Y di 0,2, maka C-nya ini ya 2 gitu. Oke? Ada yang mau tanya nggak? Sumpah kesemutan. Gak enak banget. Ada yang mau tanya? Masih aman. Oke, nah sekarang kita nyari tahu B-nya. Cara nyari tahu B-nya, kita pakai rumus si titik puncak atau si XP-nya ini. XP sama dengan min B per 2A. Nah, aku lupa ngasih tahu titik puncak ini juga setara dengan sumbu simetri. Nih, kenapa setara dengan sumbu simetri? Karena kan titik puncak kan ada di tengah ya, ada di sini nih, si titik puncaknya. Nah, ingat kalau simetri itu artinya adalah membagi dengan dua bagian yang sama gitu. Paham nggak? Jadi itu titik puncak ini setara dengan sumbu simetri. Ini nggak lurus sih. Nah, kayak gini nih. Nah, jadi nilai X si sumbu simetri ini setara dengan X-nya titik puncak gitu. Oke? Jadi kalau kalian lihat kan X yang di sini kan pasti itu minus kan, bukan positif. Karena dia nih ada di sebelah kiri gitu. Ini minus semua isinya. Oke? Jadi min B per 2A ini akan bernilai minus atau kurang dari 0. Aku tulis di sini deh. XP itu negatif. Jadi karena dia ini minus, maka kurang dari 0. Nah, sekarang kita tinggal cari tahu aja nih. Kan tadi A kalau lebih dari 0 itu kan artinya positif. Jadi kalau 2A ini kita kali dengan 0, pasti hasilnya juga 0 dong. Min B kurang dari 0 dikali 2A gitu. Kita kali silang. Nah, terus kan si min B-nya ini kurang dari 0. Nah, karena kita nyari B-nya aja, kita tinggal bagi aja dengan minus 1. Jadi min B bagi minus 1 adalah B. Nah, tapi ingat, kalau pertidaksamaan kita bagi dengan minus, artinya tandanya itu bakal berubah. Jadi dari yang kurang, jadinya itu lebih dari 0 bagi min 1 adalah tetap 0 gitu. Paham nggak? Jadi B-nya tuh lebih dari 0. Ada yang mau tanya? Ini agak abstrak memang. A0, B0, C0. Nah, yang A nih. Ada yang mau tanya nggak nih? Oke, nih. Jadi,
yang B ini tuh kita pakai sumbu simetri. Kan kalau kita bikin sumbu simetri, kan artinya tuh kita bagi si kurva ini dengan sama gitu, dengan bagian yang sama. Kan bagian ini sama ini pasti sama kan bentuknya. Itu namanya sumbu simetri. Nah, terus kalau kalian perhatikan, titik si sumbu simetri ini akan sama dengan titik puncak karena ada di tengah-tengah. Jadi cara mencari nilai si B-nya ini kita pakai yang rumus titik puncak ini nih, yang XP sama dengan min B per 2A. Nah, terus kalau kalian lihat si XP-nya ini pasti ada di nilai minus. Karena kan yang ini kan minus juga bakal minus gitu. Oke? Jadi itu kita tahu kalau si XP-nya ini akan minus atau negatif. Nah, kalau minus artinya XP-nya ini kurang dari 0. Oke? Jadi min B per 2A-nya ini kurang dari 0 gitu. Nah, terus kan ini kan bisa kita kali silang nih. Si 0 kali 2A itu bakal 0. Oke? Dan ingat 2A ini pasti positif. Oke? Jadi itu tidak merubah tanda. Nah, terus jadi min B-nya ini kurang dari 0. Nah, karena kita nyari B-nya aja, ya udah kita bagi dengan minus 1. Bagi dengan minus 1. Min B bagi minus 1 ya jadi plus B dong. Tapi ingat, kalau ada ketidaksamaan kita bagi dengan yang minus-minus gitu, itu bakal merubah tanda. Terus 0 bagi min 1 ya 0. Jadi B-nya ini akan lebih dari 0 gitu. Paham? Semoga paham ya. Nah, terus kita next ya ke nomor 2. Nomor 2 ini diketahui grafik fungsi sebagai berikut. Koordinat titik potong dengan sumbu X itu berapa? Potong sumbu X, ini kan sumbu X, dia motong, jadi ya titik ini dengan titik ini gitu. Nah, terus yang ditanya itu, yang diketahui itu adalah titik puncaknya nih. Titik puncaknya. P-nya itu kan tadi 9/2 dengan minus 49/4. Nah, kalau kalian lihat kan 9/2 kan nilai si XP-nya, ya kan? Si minus ini nih itu nilai si YP-nya. Oke, nah jadi tadi rumus XP itu adalah min B per 2A. XP-nya ini setara dengan 9/2. Terus si B-nya, ini kan min B per 2A. Berarti ini itu bisa dong kita pecah. Jadi 9 sama dengan min B, terus 2 sama dengan 2A. Atau si A-nya ini sama dengan 2/2, A-nya sama dengan 1 gitu. Oke, nah terus karena kita udah tahu nilai A, B, tinggal kita masukin ke persamaan kuadrat yang Y sama dengan X kuadrat ditambah BX ditambah C. Bukan persamaan. Kuadrat tapi fungsi kuadrat. Nah, terus kan si A-nya kan 1. Jadi, nah,
Ini tuh B-nya berarti min 9. Jadi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Y-nya itu kita tulis aja Y, A-nya itu 1 X kuadrat ditambah B-nya adalah minus 9. Dan C-nya, nah C-nya itu ingat yang tadi aku bilang, kalian tinggal cari di titik potong sumbu Y. Nah, kan dia kan motong di sini, jadi C-nya ini yang 8 dong. Nah, ini tuh C-nya. Jadi C-nya itu plus 8. Y sama dengan X kuadrat dikurangin 9X ditambah dengan 8. Nah, ingat kalau dia motong di sumbu X, artinya Y-nya itu akan sama dengan 0. Jadi Y-nya ini kita ganti dengan 0. 0 sama dengan X kuadrat minus 9X ditambah 8. Kalau kayak gini tinggal kita faktorin aja. Berapa yang hasilnya ini 8, tapi kalau di jumlah ini hasilnya adalah minus 9. Ada yang bisa nebak nggak? Berapa yang hasilnya 8, tapi kalau di jumlah itu hasilnya adalah minus 9. Ada yang mau coba? Ada yang bisa tebak? Oke. Minus 8 dengan minus 1, benar. Jadi hasil pemfaktorannya itu adalah X minus 8 dikali dengan X minus 1. Jadi si X min 8 sama dengan 0, X-nya sama dengan 8, atau X-nya ini bisa X kurang 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan 1. Jadi titik potong di sumbu X ini, ya udah tinggal 8,0. Ingat kalau dia motong di sumbu X, artinya Y-nya ini 0 ya. Terus yang ini tuh juga sama 1,0. Yang ini nih, yang D. Paham nggak? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Sebentar, minum dulu. Nah, sekarang nomor 3 ya. Ya, ini terlalu banyak materi sih. Nah, kalau fungsinya ini terbuka ke atas, itu artinya adalah definit positif, oke? Itu definit positif. Definit positif. Nah, lalu kalau fungsinya ini terbuka ke bawah, artinya adalah definit negatif. Definit negatif. Tuh. Nah, berarti kita tinggal pakai syarat, karena dia itu mintanya definit positif, maka A-nya ini akan lebih dari 0. Nah, ingat, A ini adalah koefisien dari X kuadrat. Kalian tinggal lihat depannya si X kuadrat. Itu P min 2. Jadi si P min 2-nya ini harus lebih dari 0. Atau kan minus 2-nya kan bisa kita pindahin ruas ya. Jadi P-nya ini lebih dari 2 gitu. Yang C. Paham nggak? Ini gampang sih. Asal kalian paham konsepnya aja. Ada yang mau tanya? Aman gak nih? Sebentar, kenapa? Nah, jadi tuh intinya adalah kalau definite positif, artinya itu A-nya ini lebih dari 0 atau kurvanya ini pasti terbuka ke atas. Itu kalau positif. Nah, kalau negatif artinya
adalah kurvanya ini terbuka ke bawah. Jadi A-nya ini kurang dari 0. Nah, terus karena dia ini mintanya yang positif, maka A-nya kan lebih dari 0. Nah, ingat nih, kalian lihat ke bentuk umumnya. K-nya ini bisa kita dapat dengan koefisien dari si X kuadrat. Nah, kalau di soal itu, kan depan X pangkat 2-nya kan si P-2. Jadi P-2 ini lebih dari 0, atau si A-nya ini bisa kita ganti dengan P-2. Paham nggak? Ini tuh kayak simple banget loh. Cuma memang agak dibuat ribet aja si soalnya itu, si pembuat soalnya. Ada yang mau tanya nggak nih? Apa masih belum paham juga? Oke, next ya, nomor 4. BTW ini kayaknya aku pindahin ke sini aja deh, biar space-nya muat. Nomor 3 di sini deh. 3 tadi definite positif. Artinya A-nya lebih dari 0, P-2 lebih dari 0, P-nya lebih dari 2. Nah, sekarang nomor 4 nih. Jika grafik fungsi sekian menyinggung sumbu X, nilai M-nya itu berapa? Nah, ingat kalau dia menyinggung sumbu X, artinya nih yang tadi D-nya ini sama dengan 0. Oke? Jadi kita tinggal lihat, ini kan 3X kuadrat. Nomor di mana ya? Sini deh. Nomor 4 itu 3X, ini kurang Y-nya. Y sama dengan 3X kuadrat, terus ditambah M min 2X, ditambah M min 2X, terus ditambah 3. Nah, jadi karena dia ini menyinggung sumbu X, D-nya ini harus sama dengan 0. Jadi kan D kan kita pakai rumus yang B kuadrat minus 4AC. Nah, kalau tentuin A, B, sama C-nya ya sama aja kayak di persamaan yang kemarin. Oke, jadi dari sini kita nih tahu nih kalau A-nya ini adalah 3, terus M-2-nya ini adalah nilai si B-nya, 3-nya ini adalah nilai si C-nya gitu. Kan B-nya kan M-2, tulis M-2 pangkat 2 minus 4, A-nya itu 3, C-nya itu 3, sama dengan 0. Nah, kalau M-2 pangkat 2 kan bisa langsung kita tulis ya, M kuadrat minus 4M ditambah 4. Terus minus 4 kali 3 kali 3 adalah minus 36, sama dengan 0. Aku harap kalian udah bisa ya cara yang M-2 pangkat 2 itu kayak mana. Oke. Terus ini kan M kuadrat minus 4M. Nah, 4 kurang 36 itu kan minus 32, sama dengan 0. Kalau udah kayak gini, tinggal kita faktorin berapa kali berapa yang hasilnya itu minus 32. Tapi kalau di jumlah itu hasilnya itu minus 4. Ada yang bisa nebak? Berapa yang hasilnya minus 32, tapi kalau di jumlah itu hasilnya minus 4. Iya, minus 8 dengan 4. Jadi ini tuh bisa kita faktorin M minus 8 kita kali dengan M plus 4 sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa nyari tahu nilai si M-nya. Nah, jadi si M-nya ini kan M minus 8 sama dengan 0 ya. Jadi M-nya ini sama dengan 8. Atau M plus 4 sama dengan 0, M-nya ini sama dengan minus 4. 8 atau minus 4. Nah, yang B nih. Paham nggak? Ada yang mau tanya?
Udah paham ya? Semoga beneran paham. Nomor 5. Nah, ini agak riuh. Persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar di bawah ini adalah berapa? Nah, kan kalau yang dari tadi kan kita kan nyari fungsi kuadrat apa, itu apa sih? Malah apa yang bingung. Intinya itu kita ngubah gambar ini ke persamaan ini gitu, ke fungsi yang ini. Oke? Nah, kan kita kan ada titik 0, minus 6. Dari mana ya? Dari sini deh. Nomor 5 itu kan ada titik 0,6 minus 6 dah, minus 6. Terus ada titik lagi nih, adalah 1, minus 7. 1, minus 7. Ada titik lagi juga, itu 2, minus 6. 2, minus 6 gitu. Nah, sekarang kita disuruh nyari, ubah semua titik ini ke fungsi kuadrat. Nah, kalau kalian lihat, ada satu titik yang motong di sumbu Y, yang 0, minus 6. Nah, ingat kalau dia ini motong di sumbu Y, artinya nilai C-nya ini sama dengan minus 6 gitu. Oke? Nah, sekarang kita tinggal nyari tahu A dan B-nya. Ya udah kita pakai bentuk umum aja. Bentuk umum yang Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, untuk yang 1, minus 7 ini, artinya kan X-nya kan 1, Y-nya itu minus 7. Jadi minus 7 sama dengan A-nya kita belum tahu berapa, X-nya itu 1. Ganti dengan 1 kuadrat gitu. Ditambah dengan B, B-nya kita belum tahu, X-nya itu kita ganti dengan 1. Jadi B kali 1. Ditambah C-nya itu kan tadi kan minus 6. Minus 6. Nah, jadi kan yang ini kan minus 7 sama dengan A ditambah B dikurangi dengan 6. Nah, ini kan bisa kita kayak pindahin si minus 6-nya. Kan jadi minus 7 ditambah 6 sama dengan A ditambah B. Jadi minus 1 sama dengan A ditambah B. Kita baru tahu persamaan pertama. Oke? Nah, sekarang kita cari tahu persamaan kedua. Sama pakai yang Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, tapi sekarang kita ganti Y-nya ini dengan angka 2, yang titik 2, yang titik 2,6. Jadi Y-nya ini 2, A-nya ini kita belum tahu berapa, X-nya itu minus 6, jadi minus 6 kuadrat ditambah B-nya kita belum tahu berapa, X-nya ini ada, salah ya Allah. Sorry. Jadi 2 itu adalah X-nya, ingat yang depan itu X-nya, yang minus 6 ini, yang belakang ini adalah Y-nya gitu. Oke? Sering ketukar sih. Jadi Y-nya ini kita ganti dengan minus 6, A-nya kita belum tahu berapa, X-nya itu 2, tulis 2 pangkat 2, ditambah B dikali dengan 2, ditambah dengan minus 6. Karena kan C-nya itu minus 6 gitu. Terus kan ini kan bisa kita pindahin ruas kan, yang minus 6 ini. Jadi minus 6 ditambah 6 sama dengan 4A ditambah 2B. Ingat ini minus 6 tambah 6 itu habis, tinggal 0. Jadi 0 sama dengan 4A ditambah 2B. Nah kan ini kan bisa kita bagi 2 nih. 0 bagi 2 itu 0. 4A bagi 2 itu 2A. 2B bagi 2 itu adalah B. Ini persamaan yang kedua gitu. Nah, kita udah dapat persamaan 1 sama 2. Sekarang tinggal kita nyari tahu nilai si A dan B-nya. Jadi, kan ada persamaan 2 itu kan 2A ditambah B sama dengan 0. Terus yang persamaan 1 itu A ditambah B sama dengan minus 1. Ini kan bisa kita
kurangin kan atau eliminasi. 2A kurang A itu A, B kurang B itu habis, 0 kurang min 1 itu adalah plus 1. Jadi kita dapat A-nya itu 1. Nah, karena A-nya itu 1 tinggal kita substitusi aja. Yang ke persamaan 1 kan A tambah B sama dengan minus 1. A-nya itu 1, B-nya kita belum tahu. Jadi B-nya ini sama dengan minus 1 dikurangin dengan 1 sama dengan minus 2. Nah, kita udah dapat A, B sama C-nya. Tinggal kita masukin ke Y sama dengan, ini kita bagi aja kali ya. Ini tuh step 1, step 2, step 3. Ini itu step 4, ini step 5. Nah, kan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, Y-nya ini kita tulis Y aja, karena kan dia kan fungsinya gitu. A-nya ini kita dapat tadi 1, jadi 1 dikali X kuadrat. Ditambah B-nya itu, tadi itu kita dapat minus 2. Minus 2 dikali X, C-nya itu tadi kita dapat minus 6. Jadi Y sama dengan X kuadrat minus 2X minus 6. X kuadrat minus 2X minus 6. Nah, yang C nih. Jadi, grafik ini kalau kita ubah ke bentuk fungsinya kayak gini yang C.